Halo, jumpa lagi dengan saya Edi Sagius dari Boris Consulting. Kali ini saya akan bahas tentang profesi-profesi apa atau kelompok profesi apa yang wajib menulis buku. Yang keenam menurut saya adalah para pemuka agama, para rohaniawan ya. Anda bisa menyebut di sini adalah para dai, para ustadz, biksu, pendeta, romo, atau siapapun yang memang bergerak di lapangan kerohanian, keagamaan. Menurut saya sangat penting sekali ya mereka untuk menulis sebuah buku. Karena apa? Mereka ini yang setiap hari mencerahkan masyarakat, membina moral masyarakat, menanamkan budi pekerti kepada masyarakat. Begitu pentingnya ini peran mereka menjaga iman masyarakat ya, menjaga iman umatnya. Nah, menurut saya pemikiran-pemikiran mereka juga penting sekali untuk didokumentasikan supaya apa? Segala hal yang bagus, yang baik, yang mulia yang mereka dapatkan dari pengalaman sehari-hari maupun mungkin juga hasil dari permenungan-permenungan mereka itu tercatat, terdokumentasikan sehingga juga bisa dipelajari oleh generasi selanjutnya. Dan sebenarnya kalau yang saya amati saat ini memang kebanyakan para rohaniawan itu memang menulis buku ya. Anda bisa googling, banyak sekali tokoh-tokoh agama yang menulis buku, dan itu menurut saya satu teladan yang luar biasa yang sebaiknya juga diikutin oleh ya profesi-profesi yang lain ya, khususnya para dosen. Yang ketujuh adalah para eksekutif perusahaan. Nah, ini juga penting. Ini menyangkut juga tadi yang knowledge management writing, yang mana para eksekutif perusahaan ini biasanya mendapatkan banyak sekali pengalaman berharga di dalam proses di perusahaannya. Ya, mereka pasti berulang kali menghadapi masalah, kemudian mendapatkan temuan-temuan persoalan yang mungkin tidak mudah dipecahkan, dan itu perlu dipelajari dengan baik. Bagaimana proses penyelesaian masalah di perusahaan tersebut. Ini juga terkait dengan knowledge management writing. Ya, temuan-temuan, proses-proses pembelajaran dalam manajemen tersebut ya harusnya bisa didokumentasikan dan menjadi materi pembelajaran organisasi tersebut. Ya. Nah, ini menurut saya para eksekutif perusahaan ini merupakan orang-orang yang biasanya bisa melihat dari atas ya, melihat secara keseluruhan persoalan sehingga mereka punya posisi yang strategis untuk bisa merekam, mencatat, menganalisis, dan membuat pengalaman-pengalaman yang mereka temukan itu menjadi alat pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi organisasinya. Jadi menurut saya para eksekutif perusahaan ini memang harus menulis buku. Jadi kalau pimpinan perusahaan setelah sekian tahun lamanya makan asam garam yang luar biasa, menulis buku itu menurut saya akan menjadi jejak emas yang sangat berharga bagi organisasi tersebut maupun bagi masyarakat, termasuk bagi kehidupan pribadinya. Yang kedelapan adalah para entrepreneur. Nah, ini menurut saya ini keren sekali. Para entrepreneur ini adalah orang-orang yang merangkak dari bawah biasanya untuk bisa sampai kepada posisi keberhasilan di bidang bisnis. Mereka ini adalah orang-orang yang jagoan dalam hal mematahkan hukum-hukum bisnis ya. Pintar menemukan trik, cara, strategi untuk bisa survive, untuk bisa berkembang menjadi bisnis yang besar, bahkan menjadi korporasi. Nah, para entrepreneur ini menurut saya juga wajib ya menuliskan sebuah buku tentang perjalanan hidupnya untuk mengembangkan bisnisnya mulai dari bawah sampai tingkat keberhasilan. Karena apa? Ini akan menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi para pengusaha-pengusaha kecil yang lainnya, para entrepreneur yang masih baru berangkat. Dunia entrepreneurship ini membutuhkan inspirasi dan motivasi terus-menerus, apalagi di kondisi krisis pandemi corona ini. Nah, kalau para entrepreneur ini menulis buku, menurut saya ini akan jadi bahan pembelajaran buat masyarakat. Selain itu juga merupakan satu legacy bagi hidup mereka juga dari bisnis mereka, dan juga bisa mengangkat branding mereka juga, mengangkat branding bisnis mereka. Yang kesembilan menurut saya, nah ini fenomena baru ini, yaitu para YouTuber, para konten kreator. Wah, saya melihat perkembangan dunia per-YouTubean ini luar biasa, dan di situ banyak sekali konten kreator atau YouTuber itu yang melejit, mendapatkan audiens yang bukan hanya ratusan ribu, tapi bahkan sampai jutaan ya, bahkan belasan juta, puluhan juta subscribernya. Berarti apa? Mereka dilihat oleh masyarakat dan mereka mungkin juga diikutin ya, informasi-informasi yang mereka sampaikan itu diikutin. Mereka bisa menjadi influencer juga bagi berbagai macam isu yang penting di masyarakat. Jadi menurut saya para YouTuber ini perlu juga menulis sebuah buku baik yang mengisahkan keberhasilan mereka untuk mendapatkan posisi yang bagus di per-YouTubean
itu maupun konten yang mereka sebarkan selama ini. Saya melihat banyak sekali konten yang bagus-bagus, baik yang inspiratif, hiburan, tutorial, atau pengajaran atau pendidikan. Yang motivasional juga bagus sekali. Ini yang menurut saya bekal bagus untuk dikreasikan menjadi sebuah buku. Saya merasakan sendiri ketika menciptakan konten-konten video itu membutuhkan proses pemikiran yang juga mendalam ya, dan kemudian membagikan, meraciknya sedemikian rupa supaya bisa dinikmati oleh masyarakat. Satu yang saya catat di sini adalah para konten kreator di YouTube ini adalah orang-orang yang sangat potensial untuk bisa menulis sebuah buku. Ya, tinggal tekniknya aja mereka nanti bisa belajar dari banyak pihak. Ya. Jadi ini untuk para YouTuber, mulailah pikirkan untuk menulis buku, karena itu akan menjadi satu legacy yang bagus sekali, yang sangat berharga untuk Anda. Ya, Anda sudah mendapatkan audiens yang besar, dan mengapa tidak untuk meneguhkannya dengan sebuah buku yang mencatat semua prestasi Anda. Yang ke-10, yang terakhir menurut saya, ya ini status maupun profesi, yaitu para guru dan mahasiswa. Kenapa saya gabung ini? Dan mereka saya dorong untuk menulis buku, karena begini, kalau guru itu mirip dengan dosen, hanya lingkupnya adalah untuk pendidikan dasar sampai ke menengah, ya, atau mungkin dari TK, dari playgroup sampai kemudian SMA. Ya, menurut saya mereka sebenarnya punya fungsi yang mirip dengan para dosen, ya, walaupun untuk materi-materinya memang lebih materi-materi yang sifatnya dasar. Di pendidikan dasar ini mereka pasti menemukan banyak sekali persoalan, dan mungkin mereka juga sudah berinovasi demikian rupa untuk memecahkan masalah-masalah keseharian. Ya, jadi mereka sebenarnya juga punya bahan yang luar biasa untuk bisa dituliskan menjadi buku. Nah, kemudian mahasiswa ini sebenarnya bukan profesi ya, itu mungkin disebutnya status. Tapi kalau disebut profesi ya oke lah ya. Profesinya memang belajar. Jadi kalau dipandang mulai dari mahasiswa S1, S2, S3 ya itu kan rentangnya cukup panjang. Nah, menurut saya guru dan mahasiswa ini juga perlu sekali untuk mencoba menulis buku, dan beberapa memang sudah. Ya, saya lihat guru sudah banyak yang menulis buku, tapi kalau mahasiswa memang belum, karena mereka biasanya disibukkan oleh tugas-tugas belajar. Tetapi menurut saya tidak ada salahnya para mahasiswa ini mulai memikirkan menulis buku. Karena apa? Kalau mereka sudah berlatih menulis buku, ya minimal berlatih menulis buku, dugaan saya nanti di tugas akhir mereka ketika harus menyusun skripsi, mereka akan mudah sekali untuk menuliskannya dan menyelesaikannya. Karena ketika Anda menulis buku, ya Anda akan dilatih untuk berpikir secara sistematis, dilatih untuk mengolah data, ya, kemudian menulis dengan pakem-pakem tertentu. Karena mereka juga sebenarnya para cendekiawan muda, ya, mereka juga bergelut dengan banyak literatur, ya, pemikirannya juga biasanya kalau anak-anak muda kan lagi wah heboh-hebohnya, lagi semangat-semangatnya, lagi pencarian identitas. Nah, itu menurut saya proses yang menarik untuk direkam dalam sebuah buku. Satu lagi ya, saya juga punya kelas untuk think writing, yang mana di situ ada anak SD, anak SMP, anak SMA. Mereka pun juga berhasil menulis buku, ya. Ada yang menulis buku fiksi, kumpulan cerpen, ada yang novel, bahkan ada yang non-fiksi juga. Dan mereka walaupun di usia belia juga membuktikan diri bisa menulis buku. Jadi menurut saya para mahasiswa dan para guru ya di yang terakhir ini mereka pasti bisalah menulis buku. Oke teman-teman, itu tadi beragam profesi atau kelompok profesi yang saya anggap harusnya bisa menulis buku, karena buku ini akan sangat bermanfaat bagi para penulisnya. Oke, sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat untuk Anda. Sukses.